from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Sehat, Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ini nggak bisa ke bawah ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas kita kepada Ananda Erwin Siswanto. Ayo. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Dan setelah selesai berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di sini Ibu mau bertanya, apakah hadir semua anak-anak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih anak kalian. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang mengkaji dan mengaji surah Al-Hujurat ayat 13. Dan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Dan yang kedua menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang ketiga memaparkan tentang pesan pokok Quran surah ayat 13 dengan baik. Nah, sebelum kita membaca surah Al-Hujurat, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat adalah surah yang ke-6 dalam Al-Quran yang berisi tentang etika dan ayat yang berarti umat muslim. Surah ini terdiri dari 18 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Dan selanjutnya, Ibu, siapa yang bisa membaca surah Al-Hujurat ini anak-anak? Ya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Oke. Siapanya? Saya, Bu. Ya, Ananda Amir Hamzah, silahkan. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Ya, terima kasih kepada Ananda Amir Hamzah yang telah membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, arti dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini yaitu Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling takwa di antara kamu. Ada beberapa tafsir yang perlu kita ketahui. Yang pertama, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama. Bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Karenanya, kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai. Berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Selanjutnya, kandungan dalam surah Al-Hujurat ayat 3 itu, manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Li ta'arafu. Tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13 juga mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu at-ta'aruf atau saling kenal mengenal, ukhuwah, sikap toleransi. Surat Al-Hujurat ayat 13 turun berkaitan dengan kisah sahabat Bilal bin Rabah saat peristiwa Fathul Makkah sekitar tahun 88 Hijriah. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan surah Al-Hujurat, anak-anak. Ada yang bisa? Baik, kalau tidak bisa. Pernah dengar, Bu. Belum tahu, Bu. Belum pernah dengar ya? Belum tahu, Bu. Belum, Baik, Bu. dengarkan Ibu ya, biar sama-sama kita nyanyikan ya. Surah Al-Hujurat ayat 13 menerangkan tentang keraman bagi manusia. Semua manusia sama derajatnya di
perbedaan satu suku dengan lainnya, maka kita bersaudara dengan semua manusia. Itulah anak-anak sedikit nyanyian dari surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya di sini Ibu memberikan latihan, memberikan tugas masing-masing ya. Tugasnya masing-masing, Ibu memberikan tugas 3 tugas, yaitu yang pertama, bagaimana cara menghargai perbedaan agama. Yang kedua, tulislah contoh berbagai keragaman yang terdapat di sekitarmu. Dan yang ketiga, jelaskan isi pokok kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai semua anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke depan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini ya, Bu. Ya, Bu, tadi si Winda kan, Bu, nyontek dia loh, Bu. janganlah nyontek. Nanti kalau nyontek, tidak pintar kamu, nak. Nggak tahu jawabannya aku, Bu. Makanya belajar, Winda. Ya belajar ya, nak. Itulah. Biar pintar. Apa mau ngantuk kadang. Ngantuk dia tadi, Bu. Tapi sudah Iya, menyanyi tadi, ngantuk. dia tidak Tadi ngantuk. belum makan. Dia butuhkan ngantuknya itu di lokal. Udah siap, Bu. Janganlah ngantuk-ngantuk, Bu. Udah Udah siap semua, Bu, semuanya? mengumpul, Bu. Oh, Bu. Udah ya. Udah Ibu periksa semuanya, Ibu kembalikan tugasnya masing-masing ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. Duluan ya Bapak Ibu. Setiap Ada manusia kegiatan lain. mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah dan sebagainya. Yang membedakan antara yang satu dan yang lainnya adalah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari pembelajaran kita hari ini sudah mengerti anak-anak? Bagaimana kabarnya pagi ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti, Bu. Ya. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesudah belajar yang disampaikan Ananda Budi. Ayo silahkan nak. Ayo kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dengan berakhirnya doa kita, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semua mendapatkan ilmu yang berkah. Baik, kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.